Tentunya kita harap bahwa perkembangan dari kasus ini tidak berhenti sampai di sini saja. Semoga kemudian juga bisa membuka tabir yang lainnya siapa saja yang terlibat. Sejauh ini sudah ada satu nama lagi dengan inisial R yang diduga membantu Ibunda Ronald Tanur yaitu Meriska Wijaya dan juga kuasa hukumnya Lisa Rahmat untuk bisa memilih, untuk bisa mengatur 3 hakim yang mengadili kasus Ronald Tanur dan juga akhirnya memberikan vonis bebas. Kita akan perdalam mengenai hal ini termasuk juga bagaimana tim internal bentukan dari MA untuk menelusuri hal ini dan juga bisa menguak kasus-kasus apa saja kemudian yang dimaklari oleh Zaro Frikar. Kita sudah bersama dengan para narasumber, sudah hadir di samping saya ada Mas Heri Firmansyah yang merupakan pengamat hukum pidana Universitas Tarumanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, ada juga para narasumber lainnya yang akan memberikan pandangannya dan juga sudah hadir melalui daring. Yang pertama ada Profesor Hipnu Nugroho selaku pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Hipnu. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Baik, juga sudah bergabung dengan kita akan memberikan pandangannya selaku komisioner Komisi Yudisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Joko Sasmito. Waalaikumsalam Mbak Putri. Baik. Selamat malam. Selamat malam. Mahkamah Agung juga akan memberikan pernyataannya dalam kasus ini. Bagaimana pandangannya? Pak Yanto selaku Humas Mahkamah Agung juga sudah bergabung dengan kita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto selaku juru bicara dari Mahkamah Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Baik, Pak Joko Sasmito mungkin bisa memberikan pandangan pertama mengenai hal ini ketika sudah ada tersangka baru yang ditangkap juga, ditahan, dan juga ini sudah semakin terbuka Pak. Apa saja masing-masing posisinya, apa saja masing-masing perannya dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur, ibunda dari Ronald Tanur. Disebutkan juga Pak bahwa ada penghubung yang membuat kuasa hukum yaitu Lisa Rahmat dan juga ibunda dari Ronald Tanur ini bahkan bisa memilih Pak siapa hakim yang mengadili kasus anaknya. Silakan pandangannya Pak. Terima Pak Joko, kasih ya. Mbak Putri terkait dengan update tentang penanganan 3 hakim ya di Pengadilan Negeri Surabaya. Artinya KY selaku lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan, artinya KY sudah selesai melaksanakan tugasnya tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 3 majelis hakim ya. Tentang adanya temuan-temuan lain, artinya posisi Komisi Yudisial saat ini masih selalu mengikuti perkembangan yang dilakukan tentang hasil UTT yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Artinya sampai dengan saat ini Komisi Yudisial belum melakukan tindakan lain tentang apa hubungan kaitannya dengan temuan-temuan tersebut. Karena terus terang aja posisi Komisi Yudisial di ranah bidang etik, artinya tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para hakim. Nanti kalau ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh majelis hakim lain yang terkait, apalagi kalau ada yang melaporkan Komisi Yudisial, artinya baru Komisi Yudisial akan melakukan tindak lanjut tentang temuan-temuan tersebut. Begitu Pak. Baik, Putri. Ya Pak Yanto, ini semakin banyak seperti yang terlibat. Selain dari Zaro Frikar, mantan petinggi MA, kemudian juga para hakim yang bertugas memberikan vonis bebas yang memang menerima suapnya. Ada lagi kemudian ini sebagai perantara bahkan juga membantu tadi yang sudah sempat saya sampaikan, mengatur siapa hakim yang bertugas. Yang saya dapatkan informasi memang MA ini memiliki tim pengawasan begitu internal untuk bisa menjaga para hakim ini bekerja sesuai dengan jalurnya masing-masing, independen. Tapi ternyata Pak, realitanya masih ada kasus-kasus seperti ini, Pak Yanto. Ya, tapi tadi yang seperti yang disampaikan Prof. Joko tadi kan, bahwa sebetulnya kalau dilihat pengawasan itu Mahkamah Agung itu sudah sangat rapat sekali ya, karena selain Komisi Yudisial, juga ada Bawas, juga ada KPT yang dijadikan propos terdepan, yang diberi kewenangan juga untuk menarik hakim yang nakal ya. Kemudian juga ada pengawasan melekat itu Perma nomor 78 dan
maklumat itu, di mana dalam pengawasan melekat tersebut mewajibkan pimpinan pengadilan untuk melakukan pengawasan, dan bila mana terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, di mana kemudian ternyata pimpinan pengadilan terbukti tidak melakukan pengawasan, maka pimpinan pengadilan akan mendapatkan sanksi oleh lembaga. Di samping itu juga sebetulnya juga ada Siwas. Siwas itu pengawasan masyarakat, ya, itu bisa melaporkan secara online itu, ya, ke Mahkamah Agung bila mana di lapangan dijumpai hakim-hakim yang nakal, tanda kutip nakal, ya, itu masyarakat langsung bisa melaporkan melalui Siwas, Mbak. Jadi kalau pengawasan sebetulnya mungkin barangkali lembaga lain itu nggak serapat Mahkamah Agung, tapi tadi kan kembali lagi ke oknumnya, toh, Mbak. Ya, kembali lagi ke oknumnya. Kalau pengawasan sudah banyak sekali, 5 itu. Pengawasan oleh Komisi Yudisial, oleh Kawas, oleh KPT, oleh melekat, oleh atasan langsung, yang terakhir adalah Siwas. Itu, Mbak. Pengawasannya sudah begitu rapat, tapi ternyata Pak, kok masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh para oknum yang bermain, Pak. Bahkan Pak, ini sampai melibatkan mantan petinggi MA, artinya juga sudah pensiun, tapi juga masih memiliki kewenangan, Pak, untuk mengatur ini semua. Pak Yanto. Wah, kalau punya kewenangan untuk mengatur, ya yang bersangkutan itu kan udah purna 2 tahun lebih, Mbak. Nah, kalau punya kewenangan mengatur, ya saya yang tahu ya yang bersangkutan. Nah, kita kan tidak tahu. Karena orang yang sudah pensiun itu sudah tidak menjadi tanggung jawab lembaga untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Sehingga tindakan yang dilakukan adalah menjadi tanggung jawab pribadi lagi. Ya, kecuali kalau masih aktif itu lembaga punya kewenangan, punya tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Ya, sebenarnya Pak, ketika kemudian ada laporan bahwa ada pihak dari oknum tersebut yang diminta untuk mengatur hakim, mengatur kasus seperti itu, ketika kemudian ketahuan Pak, apa tindak lanjutnya dari MA begitu? Apakah kemudian tidak memiliki efek jerah sehingga masih banyak oknum-oknum yang berupaya mencari celah dan terus bermain, Pak? Sebetulnya kalau kita lihat, coba dilihat ya, Mbak, di website Mahkamah Agung itu setiap 3 bulan sekali kalau nggak salah, ya. Dulu 3 bulan sekali. Itu selalu diumumkan itu, sanksi-sanksi oleh aparat itu. Ya, itu selalu diumumkan, baik itu yang sanksi rekomendasi Komisi Yudisial maupun Bawas, itu selalu itu, Mbak. Bisa dilihat di situ. Iya, baik. Prof. Hipnu Ya, juga kalau nggak salah ini ya? Belakangan ini sebulan sekali dirilis itu. Oh, baik. Dulu kan 3 bulan sekali. Baik, artinya juga sebenarnya publik tahu ya Pak, transparan kepada publik ya Pak, mengenai sanksi yang diberikan kepada mereka yang berperilaku nakal ya Pak? Oh iya, bisa dilihat itu, ya, bisa dilihat bahwa rekom-rekom baik yang dari Komisi Yudisial, yang non palu, yang pemberhentian, Ya. Demikian juga dengan Bawas itu selalu itu. Baik, ya Prof. Hipnu, ini kan sudah banyak kemudian lembaga-lembaga yang mengawasi kinerja dari hakim, tapi masih ada kasus-kasus seperti ini ditemukan di lapangan, Prof. Hipnu. Celahnya kemudian apa kekurangannya, Prof. Hipnu? Ya, Mbak Putri, saya pernah penelitian pencegahan di tingkat pengadilan negeri dalam terkait dengan untuk menjaga integritas. Betul Pak Yanto, kita apresiasi pengawasan di dalam Mahkamah Agung. Dan bahkan Mbak Putri, kalau kita lihat ruang pengadilan, itu betul steril. Tidak ada sedikit pun orang yang masuk, apalagi berkepentingan. Ini saya kira luar biasa. Sampai saya berpikir ruang pengadilan itu kayak tidak manusiawi Pak Yanto. Masuknya lorong kanan, lorong kiri, lorong tengah dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya, kenapa sampai seperti itu? Ternyata Mahkamah Agung juga harus melihat bagaimana asesmen integritas. Karena kalau terjadi di pengadilan agak sulit. Kalau toh pun terjadi, tampaknya kalau melihat kasus ini adalah orang yang punya akses orang dalam. Kita Pak Jaharuh kan mantan pejabat Mahkamah Agung, berarti punya akses orang dalam. Nah, akses orang dalam ini tampaknya dalam pembahasan, dalam pengawasan juga kurang steril. Dalam hubungan apa, kepentingan apa, ini harus ditanyakan sebetulnya. Kalau orang luar clear, tidak bisa. Kita penelitian pun clear harus di luar. Nah, dengan demikian dalam konteks menjaga integritas ini
tampaknya memang perlu assessment Pak Yanto. Karena kalau sekaligus pengawasan-pengawasan yang terjadi, baik tadi 5, baik tadi lingkungan, baik lingkungan peradilan itu sudah luar biasa. Nggak bisa kita masuk sedikit pun, nggak bisa komunikasi. Bahkan termasuk hakim pun adalah takut kalau menghubungi walaupun sebagai rekan, sebagai sesama peneliti dan sebagainya. Tapi orang dalam, dengan demikian, kalau seperti itu kita kerucutkan sebagai bentuk kasusnya, berarti yang melakukan adalah orang-orang dalam, orang-orang yang punya kepentingan. Ini saya kira sebagai fokus ke depan Pak Yanto terhadap bagaimana pengawasan ada di peradilan. Orang luar nggak boleh, tapi orang dalam boleh. Orang dalam yang punya akses. Lah, inilah saya kira sebagai bentuk pencegahan ke depan, bagaimana mengawasi itu. Ya memang sekali berapapun ya namanya kejahatan itu terlalu ketinggalan. Kuncinya adalah sejauh mana integritas hakim yang bersangkutan. Dan saya pikir hakim-hakim yang integritas banyak Pak Yanto, 90% masih integritas. Cuman yang jadi masalah ini kan sudah kelihatan. Kecil tapi menjadikan dampak terhadap peradilan kita. Begitu Mbak. Baik, integritas dari para hakim termasuk juga oknum-oknum orang dalam yang terus bermain. Mas Heri bisa berikan pandangan, kemudian juga ada masukan tadi disampaikan oleh Prof. Hipnu. Nanti Pak Yanto silakan diberikan pandangan, kemudian juga Pak Joko bagaimana melihatnya selaku Komisi Yudisial. Tapi setelah jeda berikut ini, apakah Indonesia Malam akan segera kembali? Pemirsa, kita akan lihat data fakta mengenai kasus ini, siapa saja kemudian yang terlibat dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur. Nah, ini Kejagung menetapkan Meriska Wijaya yang merupakan ibu dari terpidana Gregorius Ronald Tanur sebagai tersangka. Ini merupakan tersangka ke-6, ditetapkan semalam. Meriska tersandung kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam perkara pembunuhan Dini Sera, dan Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan Meriska telah menyuap para hakim melalui kuasa hukum Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Memang dalam konferensi persnya kemarin juga disebutkan oleh Abdul Qohar bahwa Lisa Rahmat ini kemudian menghubung atau menjadi penghubung dengan Zarof Rikar. Kemudian juga ada satu inisial yang belum dibuka hingga saat ini, berinisial R, yang juga membantu Lisa dan Meriska untuk memilih siapa hakim yang bertugas untuk mengadili putranya. Nah, kita lihat juga Meriska menyiapkan uang 3,5 miliar rupiah untuk hakim pengadilan perkara itu agar Ronald divonis bebas, dan Meriska langsung ditahan Kejagung setelah ditetapkan sebagai tersangka. Kita memang pahami masih banyak hakim-hakim yang memiliki integritas yang begitu tinggi, yang begitu independen, yang begitu bersih. Tapi kelakuan oknum-oknum seperti ini memang mencederai proses pengadilan kita, Mas Heri. Termasuk tadi, jika kemudian Lisa Rahmat sebagai pengacara tahu bahwa ada hakim yang bisa diatur, bahwa ada kemudian sosok R yang bisa menjadi perantara, termasuk juga ibu dari Ronald Tanur, artinya seperti ini kan prakteknya jangan-jangan seperti tahu sama tahu. Sudah dikenal sebenarnya siapa-siapa yang bisa bermain oknum-oknum ini di kalangan kuasa hukum dan sebagainya, Mas Heri. Ya, sebelumnya izinkan saya mengucapkan bela sungkawa Mbak ya, atas meninggalnya 3 orang rekan dari kru TV One, dan doa kita mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk ucapan duka dan atensinya, Mas Heri. Yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan tadi, saya juga akan menyikapi, bukan merespon apa yang sudah dilakukan dalam dialog di awal ya. Bahwa menurut saya ini adalah cara pandang law in the textbook dan law in action. Jadi kalau kita baca dalam terminologi, dalam buku literatur itu memang yang bagus-bagus Mbak. Termasuk aturan yang dibuat. Persoalannya sampai tahap di dalam actionnya, apakah itu sesuai atau tidak. Adakah gap atau kesenjangan antara yang dicita-citakan, dinawaitukan, dengan yang terlaksana. Nah, itu perlu dicek ulang. Termasuk misalnya sudah banyak aturan yang mengatur tentang hakim harus begini, harus begitu. Bahkan sudah diberi sanksi sekalipun. Apakah sudah pernah dilakukan katakanlah penelitian mendalam atau bahkan cross check di lapangan terhadap sanksi-sanksi itu sudah dijalankan secara murni dan konsekuen tidak? Jangan-jangan itu hanya sanksinya saja di awal. Kemudian pelaksanaannya orang itu misalnya masih saja bebas berkeliaran misalnya. Ini kan perlu juga mendapatkan masukan bukan hanya dari internal Mahkamah Agung menurut saya, tapi dari masyarakat. Karena institusi Mahkamah Agung yang kita hormati dan kita cintai ini juga milik masyarakat. Maka tentunya masyarakat bisa memberikan kontribusi realnya, dan juga kita berharap ada keterbukaan di sana untuk kemudian ketika ada dikoreksi oleh masyarakat itu segera memperbaiki diri. Sebenarnya menurut saya nggak susah Mbak untuk mengetahui praktik-praktik yang tadi Mbak sebutkan itu. Coba duduk saja berapa menit atau 1 jam, lihat saja apa yang dilakukan oleh mereka yang berperkara di pengadilan tadi.
Tapi jangan membawa nama institusi ya, kan kelihatan nanti. Jadi bisa saja dengan cara penyamaran misalnya, duduk saja di situ akan terlihat ada hal-hal yang goib, yang aneh misalnya, atau ikutin 1-2 kasus yang misalnya mereka nggak punya akses keadilan dengan cara dia ya katakanlah ya seadanya sajalah menggunakan jasa hukum karena nggak mampu bayar gitu kasarnya Mbak. Itu bahkan di dalam ruang sidang ada yang kita temukan prosedurnya yang harusnya dia dapat hak ini kadang di bypass dulu tuh. Kecuali seorang lawyernya berani untuk menyuarakan keadilan. Walaupun saya tidak menyatakan bahwa dalam kasus Ronata Nur ini hanya hakim saja yang menjadi sorotannya. Ya. Karena jelas-jelas di situ terbukti ada oknum advokat juga. Betul. Ya, yang melakukan tindakan hal ini. Ini semacam hukum ekonomi yang bertemu, Mbak. Ada penawaran, ada permintaan. Ada supply, ada demand. Ya, inilah yang menurut saya sangat merusak harapan kita terhadap hukum itu sendiri. Saya bisa mengatakan itu karena saya berpraktik. Ketika kita sudah berusaha misalnya, atau teman-teman yang lain sudah berusaha untuk tetap di jalan, ya Siratul Mustaqim ini, ya tiba-tiba ada orang lain yang menggunakan kekuasaan, kewenangan, itu dipertontonkan kadang. Nah, itu bagaimana proses itu? Tapi ya sudah, memang inilah mungkin fakta hukum yang tidak bisa kita denial ya. Tapi sekali lagi ini perbedaan cara pandang untuk melihatnya in the textbook dan in action. Nah, kalau kita mau uji yang in actionnya juga kita uji. Jangan hanya seberapa banyak aturan yang ada, sudah banyak itu. Iya, benar, kita mengamini hal itu. Tapi persoalannya kalau sampai ini yang terjadi hanya satu saja, ini jangan-jangan fenomena gunung es, Mbak Putri. Yang mungkin tidak terlihatnya datar tapi di bawahnya banyak sekali persoalan. Baik, berikutnya kita juga ke Pak Yanto karena sepertinya waktu Pak Yanto untuk bisa bergabung dalam perbincangan ini begitu terbatas. Silakan Pak Yanto diberikan pandangan, tanggapan dari masukan Prof. Hipnu tadi masalah asesmen integritas, kemudian juga membatasi akses orang dalam. Sama satu lagi Pak, karena kabarnya kami dengar juga pihak MA ini membuat tim investigasi khusus untuk bisa melacak apa yang kemudian ditemukan barang bukti dalam kasus Zahra Afrikar. Mungkin bisa diberikan informasi mengenai perkembangannya. Silakan Pak Yanto. Ya, saya terima kasih kepada Prof. Nugroho ya. Memang Prof. Untuk membuat transparansi pengadilan itu sampai-sampai sekarang kan pengadilan itu udah ada istilah gugatan ekot. Gugatan ekot itu nggak perlu datang ke pengadilan, daftar itu dari jalan boleh, dari rumah boleh, bayar boleh, ya. Itu semua untuk menghindari tatap muka. Makanya sampai putusan pun juga bisa dibacakan secara online ya untuk kasus-kasus perdata. Kemudian untuk pelayanan yang lain itu ada era terang, namanya era terang. Itu era terang itu proses antara penegak hukum, interaksi antara aparat penegak hukum, baik itu hakim, jaksa, polisi terkait dengan misalnya permintaan sita, perpandangan penahanan, penggeledahan, itu nggak perlu lagi manual datang, tapi udah melalui era terang. Kemudian telah ada PTSP, Prof. PTSP itu tujuannya itu tadi untuk membuat era terang. Kalau dulu orang mendaftar gugatan, itu pasti ke ruang panitera muda. Pasti itu. Sekarang PTSP kayak bank, di depan itu kayak bank, ada pengawasnya. Kemudian ada CCTV-nya. Kalau tadi dikatakan ada bisik-bisik, diawasi, udah ada CCTV-nya, Pak, mudah sekali. Ya, kalau ada peristiwa tanggal berapa, jam berapa, tinggal buka aja CCTV-nya. Ya, karena di situ berjejer. PTSP itu berjejer. Pidana, perdata, hukum, PHI, niaga, itu berjejer itu. Di depan itu. Jadi orang interaksi di situ akan terbaca karena di samping ada pengawas manusia juga ada CCTV-nya. Ya. Kemudian ada sistem relay on itu untuk mengawasi para pihak itu. Nah, kemudian ya kata usul Prof. Nugroho tadi berkaitan dengan rekrutmen asesmen integritas. Mahkamah Agung setiap rekrutmen pasti menggunakan asesmen. Sebagai contoh kita baru saja membutuhkan hakim ad hoc tipikor 60. Ternyata yang lulus asesmen hanya 12 orang. Walaupun nilai wawancaranya 80, tertulisnya 80, kalau asesmennya di bawah standar, dia nggak akan lulus. Makanya kemarin itu peserta ujian hakim ad hoc tipikor itu 150 lebih, yang dibutuhkan 60, yang lulus hanya 12. Sebelumnya juga ada yang lulus hanya 8.
Jadi asesmen itu selalu itu Prof. Kalau rekrutmen baik itu calon maupun untuk jabatan-jabatan tertentu itu selalu ya, itu selalu. Nah, kemudian pengadilan juga ada releon itu untuk memantau ya, untuk memantau para pihak untuk ini ya, kalau di Jakarta Pusat sudah lengkap sekali. Kemudian terkait dengan tim yang dibuat oleh Mahkamah Agung itu kan mendasari rilis presnya Kejaksaan Agung pada tanggal 24 malam itu mengatakan bahwa berdasarkan keterangan JR sudah ketemu salah satu hakim kasasi itu. Kemudian akhirnya pimpinan Mahkamah Agung secara kolektif kolegial membentuk tim yang diketuai oleh Ketua Badan Pengawasan yang mulia Ketua Kamar Pengawasan yang mulia Pak Dwiarso dengan anggota yang mulia Pak Jupri dan yang mulia Edi Nur dengan Sekretaris Kepala Badan Pengawasan Pak Sugianto. Tim sudah bekerja, Mbak, sudah berproses. Kemarin sudah meminta keterangan kepada JR di Kejaksaan Agung. Nah, tentunya nantinya juga akan meminta keterangan kepada Majelis Hakim Kasasi. Dan juga tentunya juga barangkali juga akan dilihat itu CCTV kalau misalnya JR menerangkan ketemu misalkan hari ini jam sekian, tanggal sekian, nah tentunya CCTV juga akan dibuka. Jadi nanti kalau sudah tim selesai, barangkali akan kita sampaikan kepada masyarakat. Demikian, Mbak. Baik, terakhir mungkin juga Pak Yanto, apakah ada rencana juga untuk mengaudit kasus-kasus sebelumnya di mana kemudian ZR juga terlibat, Pak? Ya kalau kasus-kasus sebelumnya, ya sepanjang ini kan baru ini yang terungkap. Tentunya yang bisa mengungkap sekarang ya penyidik. Karena sekarang kan lagi penyidikan kan di tangan kejaksaan ya. Nah, maka Mahkamah Agung menghormati seluas-luasnya silahkan dikembangkan ya. Silahkan Mahkamah Agung menghargai penyidikan karena penyidikan kan kewenangan penyidik, dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung. Apakah ini menyangkut perkara apa dari mana dengan siapa itu sepenuhnya adalah kewenangan penyidik Kejaksaan Agung. Mahkamah Agung dalam hal ini menghormati kewenangan yang dilakukan atau proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kecuali nanti berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, baru lembaga itu berproses hukum itu terlibat di situ, gitu Pak. Baik, Pak Yanto, terima kasih sudah memberikan keterangannya kepada kami karena sepertinya waktunya juga terbatas, tidak bisa mengikuti perbincangan ini sampai usai. Sekali lagi terima kasih waktunya, Pak, sudah disempatkan di tengah-tengah kesibukannya. Selamat malam, Pak Yanto. Prof Nugrod, Mas Heri, ya Pak Yanto. Baik, berikutnya juga kita berikan kesempatan kepada Pak Joko selaku Komisi Yudisial. Apa Pak yang membuat kesulitan Komisi Yudisial ini? Pengawasannya sudah dilakukan secara maksimal, tapi untuk memberantas upaya suap pada hakim ini masih aja ada kendalanya. Pak Joko. Terima kasih Mbak Putri. Saya ingin menambahkannya, tadi memang benar yang disampaikan oleh Prof. Ibnu ya. Artinya sudah dilakukan hal-hal yang baik bahwa baik Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yanto ya, secara struktural memang ada istilahnya pengawasan melekat, ada pengawasan fungsional. Selain itu secara substansi itu sudah dibentuk peraturan perundang-undangan ya, misalnya tentang Perma nomor 7 tahun 2016 tentang penegakan disiplin para hakim, ada Perma nomor 8 2016 tentang pengawasan dan pembinaan para hakim, ada Perma nomor 9 tentang pedoman penanganan laporan. Di samping itu juga untuk tidak terjadinya korupsi itu ada yang disebut tentang PTSP ya, ada pelayanan terpadu satu pintu, ada zona integritas, kemudian ada wilayah bebas korupsi, kemudian yang terakhir ada wilayah birokrasi bersih melayani. Itu artinya secara textbook ya memang sudah hal-hal yang baik. Tetapi di dalam pengalamannya masih ada aja hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Artinya ini memang ada oknum ya, ada oknum hakim yang kurang berintegritas.
kalau melihat pengalaman yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tentang penanganan laporan masyarakat, artinya memang kalau di pengadilan secara langsung itu waktu itu kita melakukan pemantauan dan lain sebagainya itu memang tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik. Pengalaman selama ini artinya terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim itu tidak dilakukan di dalam pengadilan, tetapi di luar pengadilan atau di luar dinas itu ada komunikasi misalnya antara para pihak dengan hakim, ada yang melalui perantara dari para panitera. Itulah hal-hal yang membuka ruang untuk terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Nah, oleh karena itu KY punya beberapa keinginan. Ini kan artinya ada dua lembaga yang mempunyai kewenangan yang sama untuk pengawasan terhadap hakim. Ada hal-hal yang untuk melakukan suatu kegiatan sehingga bisa mencegah terjadinya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Yang pertama memang kalau dugaan pelanggaran kode etik murni itu selama ini tidak ada masalah. Artinya apapun yang sudah ditangani oleh Komisi Yudisial, kemudian diajukan rekomendasi ke Mahkamah Agung, itu artinya langsung direspon untuk dijatuhi sanksi. Tetapi dugaan pelanggaran kode etik yang menyangkut teknis yudisial itu kan ada hubungannya dengan masalah pelanggaran hukum acara termasuk pertimbangan. Itu kalau murni itu memang dilakukan oleh majelis hakim, itu artinya harus ada kerjasama dengan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan secara bersama. Nah, ini yang menjadi kendala karena pemeriksaan bersama itu aturannya ada, tetapi selama ini belum bisa dilakukan. Nah, banyak hakim yang membuat pertimbangan hukum itu berlindung di bawah independensi. Oleh karena itu ini menjadi kesulitan dari Komisi Yudisial untuk mengungkap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Oleh karena itu memang terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik yang ada hubungannya dengan teknis yudisial itu harus selalu ada diseimbangkan ya antara independensi dengan imparsialitas termasuk dengan akuntabilitas sehingga hakim tidak boleh berlindung di bawah independensi. Nah, selain itu KY mengusulkan ya kerjasama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial untuk dilakukan waktu itu kan sudah ada kesepakatan pembinaan secara bersama-sama. Kalau ada dugaan pelanggaran kode etik yang banyak dilakukan di pengadilan, kita akan turun bersama-sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial untuk melakukan pembinaan bersama. Selain itu, KY menyarankannya, ini kan sudah ada kesepakatan bahwa akan melakukan mystery shopper. Mystery shopper itu adalah memata-matai atau juga melalui penyawaran yang dilakukan kepada pengadilan agar kita tahu bagaimana dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Nah, di samping itu memang ada fungsi ya, KY punya fungsi penyadapan, tetapi hal ini tidak bisa dilakukan karena fungsi kewenangan Komisi Yudisial tentang penyadapan itu harus dilakukan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain. Nah, kalau kita mau minta bantuan kepada aparat penegak hukum lain untuk melakukan penyadapan, artinya bisa dilakukan kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Hal ini pasti tidak bisa dilakukan dengan alasan karena ini menyangkut etik. Padahal kewenangan penyadapan itu menyangkut pidana terkait misalnya narkoba, korupsi, dan lain sebagainya itu baru bisa dipantau. Inilah kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Komisi Yudisial untuk mengembalikan peradilan yang bersih dan berwibawa.
Baik. Itu mungkin Mbak Putri. Ada hak-hak yang bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial, tapi memang banyak batasannya, terbentur ini, aturan ini dan itu, sehingga juga tidak bisa maksimal. Nanti kemudian kita lanjutkan perbincangan, Prof. Hipnu, Mas Heri, termasuk juga kita akan melihat kemana aliran dana yang sudah disiapkan oleh keluarga Ronald Tanur yang mengalir kepada hakim-hakim yang memberikan vonis bebas. Kemudian juga apa peran dari orang tua ataupun ayah dari Ronald Tanur, Edward Tanur, yang memang sebelum diperiksa masih mengaku hanya mengetahui permufakatan jahat yang direncanakan istrinya, tapi tidak mengetahui lebih dari itu. Sesaat lagi. 1,5 miliar berasal dari ibu Ronald Tanur, yaitu tersangka MW. Kenapa kok dari ibunya? Karena ibunya dengan LR ini sudah berteman akrab. Sudah lama saling berkenal, ya, sudah kenal sudah lama karena anaknya itu sama-sama pernah satu sekolah, sehingga yang aktif itu ibunya, ya, itu uang dari mana? Ya, uang tentunya ya uang mereka, ya, uang mereka. Jadi itu pemberian diberikan secara bertahap, ada yang transfer, ada yang langsung. Saya rasa itu jawabannya. Iya, suaminya berdasarkan keterangan sampai saat ini, dia mengetahui kalau istrinya berkomunikasi, berhubungan, minta tolong terkait Ronald Tanur kepada LR. Tetapi untuk jumlah uang, suaminya tidak tahu jumlahnya. Jumlahnya dia tidak tahu, karena memang suaminya sepertinya ya seorang pengusaha, jarang di Surabaya. Pemirsa, kita sudah mendengarkan pernyataan dari Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Qorhar yang menyampaikan apa hubungan antara pengacara Lisa Rahma dengan ibunda dari Ronald Tanur, yaitu Meriska Wijaya, bagaimana proses pertemuan mereka, dan juga apa yang diketahui oleh ayah dari Ronald Tanur, yaitu Edward Tanur, yang hingga saat ini juga masih terus dilakukan proses pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya. Prof. Hipnu, mengetahui hal ini, Prof. Hipnu, kita masih akan terus menunggu bagaimana hasil pemeriksaan terhadap Edward Tanur. Tapi jika kemudian mengatakan hanya mengetahui soal rencana permufakatan jahat ini saja yang terjadi antara istrinya dengan kuasa hukum tanpa mengetahui berapa banyak uang yang dikeluarkan, bagaimana proses pertanggungjawabannya, Prof. Hipnu? Ya, ini Mbak Putri. Ini kita suatu perkembangan yang luar biasa, pengungkapan seperti ini, karena tampaknya sebagai bentuk modus mozaik suatu perkara itu sudah terbentuk. Siapa itu penyuap, siapa itu pelaku aktif, siapa itu pelaku pasif. Pelaku aktif adalah tadi ibunya R, kan gitu kan. Kemudian juga oknum pengacara, kemudian mungkin JR. Aktif karena selama ini kan kalau kita lihat Pak Dirdik kan ada suatu komunikasi mengatur dan sebagainya. Yeah. Pelaku pasif adalah 3 oknum hakim tadi. Jadi sudah ketemu sekarang kalau delik suap itu yang akan disangkakan kepada 6 tersangka tadi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana yang mengetahui permufakatan jahat? Ini harus digali. Harusnya dia melaporkan. Kalau itu sebagai delik pembiaran, masuk kualifikasi nanti. Termasuk masih satu lagi Mbak tadi sampaikan, bagaimana pada saat menetapkan suatu perkara, menentukan hakim majelis, itu saya kira juga mesti harus dilakukan. Masa ujuk-ujuk 3 orang langsung, kan ada penentunya. Siapa pejabat yang sana? Ini yang menarik. Betul. Nah, yang terakhir Mbak, yang mungkin nanti heboh adalah emasnya. Emas itu saya kira kalau itu antam, karena saya pernah beli 1 gram Mbak. 1 gram itu harus menunjukkan KTP, kapan beli. Nah di sini dengan 51 kilo tadi, saya kira identifikasi kalau toh mungkin Zahro tidak ada, di tempat pembelian pasti ada. Nomor serinya Mbak akan ketahuan. Inilah saya kira nanti akan heboh kepada siapa saja yang beli, kepada siapa diberikan, dan di mana pembelinya. Ini suatu luar biasa kasus ini, di samping kasus terhadap Ronald Tanur sudah clear, pemberi sudah kena, penyuap sudah kena, pelaku aktif sudah, pelaku wasit sudah,
tergantung pengembangan. Lah, kita dorong pada Jaksa Agung untuk membuka selebar-lebarnya dalam rangka pembelajaran perbaikan Mahkamah Agung peradilan ke depan. Baik, Mas Heri, mengenai pemberian suap kepada para hakim ini memang ada kecenderungan untuk bisa memberikan cash sehingga kemudian tidak susah untuk bisa menelusuri follow the money begitu ditransfer ke lewat rekening siapa. Tapi ternyata Prof. Hipnu sudah mengatakan juga kemudian termasuk bukti barang emas yang ditemukan di rumah Zarah Fikar. Ternyata kemudian bisa diketahui siapa yang memberi, siapa yang membeli emas tersebut. Apalagi mungkin yang bisa kita telusuri dari uang-uang yang beredar dalam pusaran kasus ini. Ya. Saya yakin dan percaya teman-teman Kejaksaan Agung ini sudah biasa ya melakukan tugas dan kewajibannya. Tinggal berani mengungkap secara tuntas atau tidak dan mau atau tidak. Jadi levelnya bukan unable Mbak, tapi willing atau tidak nantinya. Itu mungkin tekanan publik akan muncul di sana karena sekali lagi ini sudah kita ketahui bersama bagaimana proses-proses itu dilakukan. Bahkan sejumlah uang yang ditemukan dalam tempat kejadian perkaranya juga nilai nominalnya kan nggak kecil. Dan mungkin itu tidak hanya dari satu mata rupiah. Ini seakan-akan jadi semacam ATM hidup atau ATM berjalan ya. Uangnya bisa 920 miliar. Itu cara mengeluarkannya juga bagaimana? Kan uang kartal itu kan ada pembatasan harusnya kan. Ini bagaimana? Apakah benar bahwa saya malah mau melihat pada yang awal. Apakah benar pengakuan dari Zahro ini, si ZR ini bahwa ini memang sepenuhnya uang miliknya. Kalau nggak salah kan klaimnya begitu ya, karena ini akibat perbuatan dia menjadi makelar kasus kalau tidak salah ya, di beberapa media disampaikan demikian selama 10 tahun. Saya coba berhitung 10 tahun itu sama dengan 120 bulan Mbak. Kalau 920 miliar dibagi 120 bulan itu setiap bulannya harus mendapatkan 8,3 miliar. Kasus apa yang bisa ditangani seseorang yang bisa dapat dalam 1 bulan pasti nilainya nominal tetapnya sekian. Sedangkan kalau kita telisik lagi harusnya dilihat juga posisi yang bersangkutan ini ditempatkan di mana sebelum terakhir posisinya adalah kalau nggak salah di Badan Diklat ya. Nah betul. Ini perlu dikonfirmasi kalau saya tidak salah mencatatnya itu. Nah di posisi yang lain apa? Nah, ini kan kita bisa berlogika semua sehingga akan ketemu sebenarnya titik-titik simpul tadi. Dia bersinggungan dengan siapa, berkomunikasi seringnya dengan siapa. Saya rasa untuk hal semacam ini sangat mudah untuk membuka tabir tadi ya. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Dan apa yang disimpan itu pasti akan tercium juga. Saya rasa ini bukan lagi persoalan masalah ya, yang sangat teknikal yang sulit untuk dibuka ya. Karena ini udah sangat mudah. Ini sesuatu yang sebenarnya orang lain, bukan orang hukum pun banyak sudah mencium praktik-praktik busuk ini ya. Bahwa ada pengaturan di dalam mekanismenya, jalurnya siapa nanti kemudian ini hakimnya dari A sampai B sampai C bisa diatur. Itu mungkin orang yang luar hukum pun sudah pernah bisa berpikiran sejauh itu. Tinggal fenomena-fenomena itu kemudian ditangkap sebagai sebuah dorongan motivasi untuk membuka ini secara tuntas atau tidak. Saya rasa ini jangan sampai kentang ini kasus ini. Jadi tanggung sekali. Betul. Karena akhirnya ujung-ujungnya ya hanya ditampilkan hanya satu orang tadi yang sebagai pelaku. Khawatirnya dia mengatakan bahwa ini semua pribadi saya yang salah. Nah kalau dia menutup diri dan memutus itu semua, diberhenti di dirinya, kemudian tidak ada willingness lebih dari aparat penegak hukum untuk mencoba menggali lebih dalam, ya saya katakan ini law in the textbook lagi Mbak. Baik. Kita menunggu kemudian masing-masing pihak untuk bisa memanfaatkan momentum ini untuk bisa buka suara dan menguak semuanya. Prof. Hipnu, Pak Joko, kemudian Mas Hedi, kita lanjutkan perbincangan, tapi di segmen berikutnya, apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi. Kepada siapa aliran dana yang ada di dalam pusaran kasus vonis bebas Ronald Tanur ini akan mengantarkan kita? Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana aliran dana, berapa juga jumlah besaran uang yang diberikan oleh pihak penyuap. Tadi Prof. Hipnu juga sudah menjelaskan kepada kita bagaimana pelaku aktif, pelaku pasif. Nah ini kita lihat kembali. Teka-teki aliran uang kasus suap vonis bebas Ronald Tanur ini ada 4 tersangka yang memang ditetapkan lebih dulu, lebih awal. Ada 3 hakim yang
yang memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur, Erintuah Damanik, kemudian Hakim Mangapul dan juga Heru Hanindyo. Kemudian wanita ini bernama Lisa Rahmat, ia disebut sudah kenal cukup lama dengan ibunda dari Ronald Tanur yaitu Beriska Wijaya. Nah, Lisa Rahmat ini kemudian juga membantu untuk memberikan uang suap kepada para hakim yang mengadili kasus Ronald Tanur. Kita lihat juga dari rumah Lisa Rahmat di Surabaya, ini kemudian ditemukan uang dengan mata uang USD ataupun juga dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura. Anda juga bisa lihat ada 2 tempat di mana diambil barang bukti berupa uang ini, yaitu rumah di Surabaya dan juga apartemen Lisa Rahmat di Menteng, Jakarta Pusat. Mata uang rupiah, mata uang dolar Amerika Serikat dan juga mata uang dolar Singapura. Kemudian dari kediaman Erintuah Damanik yaitu di apartemennya di Surabaya, juga ini yang diambil oleh pihak kejaksaan uang senilai 97 juta rupiah dalam mata uang rupiah, kemudian juga ada 32.000 Singapura atau dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia sebesar 35.992. Anda sudah bisa lihat bagaimana jika dikonversikan menjadi rupiah 378 juta lebih dan 129 juta lebih. Tidak hanya ditemukan di apartemen Erintuah Damanik di Surabaya, tapi juga di kediamannya yang ada di Semarang dan itu juga dalam mata uang USD ataupun juga dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura. Anda juga bisa jumlahkan sendiri berapa jumlahnya jika dikonversi menjadi rupiah. Lalu bagaimana dengan temuan dari kediaman Heru Hanindyo selaku hakim juga Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan vonis bebas terhadap Ronald Tanur? Dari apartemennya di Surabaya ditemukan 104 juta rupiah. Ada juga mata uang yen Jepang senilai 100.000 atau 10 juta sekian. Kemudian juga dalam dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura. Ini adalah uang cash yang disimpan oleh salah satu hakim di rumahnya ataupun juga di apartemennya di Surabaya, Heru Hanindyo. Kemudian hakim ketiga, Mangapul, yang juga 3 hakim ini kemudian saat ini sudah tiba di Jakarta, diberangkatkan ke Kejaksaan Agung Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Di dalam apartemennya di Surabaya ditemukan uang dalam mata uang rupiah, kemudian juga dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura. Yang terbesar nilainya adalah 378 juta atau dolar Singapura, kemudian dikonversikan senilai 378 juta rupiah. Kita lihat ini adalah temuan-temuan dari hakim-hakim, tepatnya 3 hakim dan juga 1 orang yaitu pengacara Lisa Rahmat tadi yang merupakan pengacara dari Ronald Tanur yang sudah dijelaskan juga oleh Abdul Qohar. Ini merupakan kenalan dari ibunda Ronald Tanur dan juga membantu untuk bisa mengatur bagaimana hakim-hakim ini atau siapa hakim yang dipilih untuk mengadili kasus Ronald Tanur. Nah, Prof. Ibnu, selain kemudian melacak aliran uang, apakah kemudian siapa yang berinisiatif untuk bisa menghubungi para hakim? Siapa yang berinisiatif untuk bisa menyuap para hakim dan juga nanti menentukan nilai besaran para hakim ini? Ini juga menjadi faktor pemberat terhadap para tersangka, Prof. Ibnu. Iya, Mbak. Jadi gini, nanti ini perdebatannya adalah kalau pelaku aktif itu kita bisa dilihat di dalam pasal 5 Undang-Undang Tipikor, pelaku pasif juga pasal 5 huruf 1 ayat 1B. Dalam hal ini kalau nanti, saya kira itu pembuktinya clear, Mbak, karena namanya suap itu sudah ada kesepakatan pemberi dan penerima. Sehingga kalau kita melihat dalam Undang-Undang Tipikor pasal 5, pasal 6 itu adalah 5 tahun. Nah, itu 5 tahun. Ini yang maksimal. Mudah-mudahan itu menjadikan suatu pidana yang maksimal nanti. Nah, perdebatan juga nanti bagaimana apakah juga terikat dengan gratifikasi. Gratifikasi itu pemberian maksud. Dengan demikian, uang-uang yang mungkin tidak terhitung dalam rupiah penilaian suap dari Ibu R tadi, berarti dimungkinkan ada gratifikasi. Gratifikasi itu adalah pemberian dengan maksud untuk perkara-perkara ringan. Pertanyaannya, gratifikasi terhadap perkara apa? Ini juga saya kira bisa berkembang. Mana perkara yang terkait dengan Ronald Tanur, mana perkara-perkara terkait dengan gratifikasi. Karena setiap pejabat negara atau pegawai negeri ketika menerima sesuatu itu harus dalam 30 hari dilaporkan pada KPK sebagai bentuk pertanggungjawaban pada yang bersangkutan.
ketika laporan itu sudah dilakukan, clear, kita tidak ada suatu masalah. Nah, pertanyaannya, dilakukan atau tidak? Dengan demikian, mudah-mudahan nanti dari kasus yang ada, Mbak, itu juga bisa dikembangkan. Apakah uang itu hanya suap terkait perkara Tanur? Apakah terhadap perkara-perkara yang lain? Jadi bisa berkembang kembali nanti. Betul. Berseri-seri nih, Mbak. Iya, berseri-seri. Nah, pertanyaannya kita dukung nanti kita itu 3 hakim yang bersangkutan itu. Perkara apa saja? Wah, uangnya dolarnya begitu banyak. Nggak mungkin kalau hanya gaji, nggak mungkin hanya honor dan sebagainya. Nggak ada itu. Dengan demikian saya kira Kejaksaan Agung harus lengkap terhadap di rumah Zahro juga demikian juga. Di rumah apartemen 3 oknum hakim tadi juga harus dijelaskan. Itu uang dari mana? Siapa pemberi? Dalam perkara apa? Inilah saya kira sebagai bentuk pangkal tolak, sebagai awal, sebagai akhir dalam rangka bagaimana pembenahan ke depan. Sehingga yang kami maksudkan assessment tadi, Mbak, bukan assessment kita masuk sebagai hakim, tapi assessment terhadap peringkatan ketika naik 3A, ketika naik 3B, ketika pindah tempat. Sehingga jangan sampai kalau kita melihat kasar karena di birokrasi ya, di dunia peradilan itu kalau seorang hakim kelihatannya semua enak, naik tingkat 4 tahun naik. Lah, tingkat 4 tahun ini kalau di instansi lain nggak bisa. Harus assessment, sehingga bisa seseorang itu pada tingkatan golongan 3A bisa bertahun-tahun karena assessmentnya nggak lulus. Di perguruan tinggi juga nggak naik-naik karena tidak punya kualitas riset dan sebagainya. Nah ini tampaknya nggak. Inilah saya kira Pak Yanto tadi baik terhadap assessment penggunaan palu, karena kita bisa senjata palu loh Mbak. Kalau kita lihat teman-teman Polri yang buat senjata itu tiap 6 bulan di assessment, masih mampu nggak membuat senjata. Ini juga masih mampu nggak membawa palu. Masih mbak mengadili. Itu yang saya kira. Dengan demikian, ke depan yang sampai pada puncak pada pengadilan tinggi itu betul-betul orang yang mempunyai jiwa integritas. Gitu Mbak Putri. Baik, Pak Joko juga bisa berikan pandangan ketika kemudian semuanya sudah terbuka seperti ini, sudah ada barang bukti berupa uang yang seharusnya bisa dimanfaatkan Pak ini untuk ditelusuri lebih lanjut. Tapi itu tadi Pak, butuh willingness, butuh kemauan, dan juga butuh komitmen. Pak Joko. Oke. Memang betul tadi yang disampaikan oleh narasumber, memang harus ada evaluasi. Artinya kalau kita mengacu kepada pasal 42 ya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, itu memang Komisi Yudisial diberikan kewenangan untuk menganalisis putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini bisa digunakan untuk promosi dan mutasi daripada hakim. Memang dulu pernah kita coba ya untuk melakukan analisis terhadap putusan-putusan yang telah memperoleh hukum tetap. Ini kan bisa digunakan untuk sebagai penilaian baik tidaknya pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim. Namun hal ini memang mungkin Mahkamah Agung belum bisa menjadikan dasar untuk dijadikan salah satu pertimbangan untuk promosi dan mutasi, dan kalau perlu juga demosi. Kalau memang itu memang tidak bagus pertimbangan-pertimbangan hukum putusannya, itu bisa ditempatkan di pengadilan yang lebih rendah. Nah, selain itu memang seperti yang kita informasikan tadi, artinya kalau putusan yang aneh-aneh itu memang seperti yang terjadi di putusan bebas PN Surabaya itu, memang awalnya Komisi Yudisial itu sudah mencium ya adanya berbau ada suap atau gratifikasi. Karena waktu itu memang kita menilai dari putusan aja kita bisa menilai bahwa ada hal-hal yang aneh. Misalnya waktu itu fakta, kok ada suara ya? Ya Pak, silakan dilanjutkan. Kami bisa mendengar. Oke. Waktu itu ada putusan-putusan aneh, misalnya fakta-fakta hukum yang dibacakan itu berbeda dengan salinan putusan yang dibagikan kepada para pihak. Termasuk pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa itu tidak sama dengan salinan putusan yang dibagikan kepada para pihak. Yang aneh lagi ya, pertimbangan hukum tentang sebab meninggalnya korban itu tidak sesuai dengan fair, termasuk keterangan dari ahli. Selain itu ada bukti CCTV yang itu merupakan bukti kuat
yang diajukan oleh jaksa, tetapi itu sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Nah, ada hal-hal yang aneh itu menurut Komisi Yudisial, sepertinya hakim ini berlindung di bawah independensi. Apalagi waktu itu sudah ada temuan tentang ada transfer masuk kepada para terlapor sehingga waktu itu ada indikasi suap. Namun ranah Komisi Yudisial itu terkait dengan etik, artinya tidak kita tindak lanjuti, kemudian kita putus tentang dugaan pelanggaran kode etik tentang pertimbangan hukum tadi, begitu. Baik, ya. Dan juga terakhir mungkin Mas Heri sebagai penutup, silakan Mas Heri. Apa yang bisa kita harapkan, kita tunggu apalagi dengan terkuaknya kemudian temuan-temuan ini? Ya, tentunya harus dilapis dengan berbagai pasal yang memberatkan ya, termasuk memungkinkan dimunculkannya TPPU tadi ya, tindak pidana pencucian uang Undang-Undang 8 tahun 2010. Karena menurut saya dalam praktik suap ini yang penting adalah sebenarnya mematikan aliran dananya tadi. Dalam penyuapan itu kan pasti yang digunakan adalah uang. Tapi jangan berfokus pada uangnya saja. Karena sangat mungkin pelaku sudah memforecast, meramal apa yang akan terjadi ke depan jika kemudian tertangkap. Bahkan mungkin sudah dikalkulasi hal itu. Maka aliran dana itu adalah hal yang biasa. Tapi mencari misalnya adakah nomina dia menggunakan nama orang lain dengan kemudian memberikan uang tadi, menitipkannya di sana dalam tanda petik sebagai safe haven-nya dia. Atau kemudian menggantinya dengan aset. Maka ini kan harus tracking asetnya harus sangat baik ya. Sehingga pelaku ini akhirnya gigit jari juga. Akhirnya ini jadi role model untuk membuktikan bahwa tidak ada pelaku kejahatan yang sempurna, tidak ada kejahatan yang bisa lepas dari jeratan hukum sesuai dengan ajaran asas legalitas yang dalam tanda petik kita imani sebagai mahasiswa maupun dosen Fakultas Hukum. Saya rasa itu, Mbak. Baik, Mas Heri terima kasih sudah memberikan pandangan. Demikian pula Prof. Hipnu, terima kasih Pak Joko, terima kasih sudah berikan catatan. Apa kemudian menjadi sikap tindak lanjut juga dari Komisi Yudisial. Kita tahu bagaimana perkembangan kasus ini. Kalau Prof. Hipnu katakan ini masih panjang, akan ada perdebatan-perdebatan berikutnya. Kita harapkan juga butuh komitmen, keseriusan untuk bisa mengungkap ini semua. Termasuk juga salah satu tadi yang disebutkan dalam konferensi pers kemarin, ada sosok berinisial R yang kemudian menjadi penghubung antara pemberi suap untuk bisa mengatur siapa hakim-hakim yang bertugas. Kita masih akan terus tunggu perkembangan kasus ini, siapa lagi orang-orang yang disebutkan sebagai tersangka. Sekali lagi para narasumber, Prof. Hipnu, Pak Joko, Mas Heri, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.